Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pertolongan sehingga dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji sesuatu yang tentu sudah pernah kita pelajari. Mengapa diulang-ulang? Memang begitulah ilmu. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Dan tetaplah berulang-ulang untuk memberikan peringatan, tazkirah, nasihat. Sesungguhnya kata Allah, nasihat, peringatan, anjuran yang disampaikan pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Insyaallah kita adalah orang-orang beriman. Amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang amalan hati atau ibadah hati. Jadi judul kita adalah ibadah hati atau amalan hati. Kita ambil tema ini karena terkadang kita sibuk membenahi amalan badan, sibuk memperbaiki wudhu kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita. Terkadang kita lalai, lupa kita membenahi ibadah hati kita. Ada orang yang amalan badannya itu berkilau seperti emas. Kata Pak ulama seperti itu. Amalan badannya luar biasa, tetapi amalan hatinya berbanding terbalik seperti besi yang karat. Khusyuk, tawaduk dalam sholatnya, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, benci, sombong, takabur, ujub, enggak ridho dengan ketetapan Allah. Dan tidak menjadi jaminan orang yang amalan badannya luar biasa itu akan menentukan amalan hatinya. Karena begitu banyak diberikan contoh oleh para ulama, ada orang yang tidak pernah tertinggal bertahun-tahun sholat di shaf yang pertama. Enggak pernah tinggal dia. Luar biasa. Kemudian ketika Allah beri ujian dengan kematian anak laki-laki yang paling tua, ternyata dia tidak terima dengan ketetapan Allah. Dia enggak ridho, dia bersenandung memprotes keputusan Allah. Padahal keridhaan kepada ketetapan Allah itu adalah amalan hati. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bahas kajian ini tentang amalan hati. Bicara tentang definisi ibadah, maka ada banyak yang disampaikan para ulama. Kita ambil yang paling sederhana. Al-ibadati hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal akmal al-batinah waz zahirah. Jadi ibadah itu segala sesuatu, sebutan segala sesuatu, istilah segala sesuatu yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Wal aqwal, al aqwal dari ucapan, wal a'mal dari perbuatan, al batinah yang tersembunyi, waz zahirah yang tampak. Jadi Imam Ibnu Taimiyah membagi hanya dua. Imam yang lain membagi tiga. Ada ibadah harta,
Imam Ibnu Taimiyah membagi dua karena ibadah harta itu hasil dari kerja ibadah badan. Kalau kita ngasih orang sedekah itu karena kita usaha ikhtiar dapat uang sehingga kita bisa bersedekah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dari dua kelompok besar ibadah itu ada yang tampak terlihat seperti sholat kita pagi ini, ada yang nggak tampak di hati kita yang tersembunyi. Untuk siapa kita sholat? Kepada siapa kita tujukan sholat kita ini? Karena ada orang yang sholat, sudah pernah kita bahas dulu. Kata Nabi, innar rajuli sholatu sittina sanah. Ada orang sholat 60 tahun. Tapi tidak satu waktu pun diterima dari sholatnya itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang yang sholat dari kecil dia sholat dia Islam sampai tua beruban rambutnya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah. Itu kajiannya sudah pernah dulu kita sampaikan sekilas ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kelompokkan berdasarkan definisi ini, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Kemudian mengapa ibadah hati itu begitu penting? Karena kita tahu kedudukan hati itu, kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sabda Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah kata Nabi itu adalah hati. Ada ulama yang menerjemahkan yang lain itu adalah jantung kita. Karena dia memompa darah, mengirimkan informasi ke seluruh tubuh kita. Jamaah rahimakumullah, pengaruh hati kepada jasad kita luar biasa. Yang pertama pengaruh batin, tentu yang berkaitan dengan niat. Yang kedua pengaruh jasmani kita. Orang yang busuk hatinya, kotor hatinya, berpenyakit hatinya, pasti tampak dalam tubuhnya, tampak dalam performanya, kelihatan di wajahnya. Nabi kita SAW, ini Nabi kita ya, hanya 3 lembar ubannya di hari meninggalnya. Kata para ahli ilmu, itu bagian dari begitu bersihnya hati Nabi kita, sehingga apa yang tampak dalam dirinya itu sesuatu yang memang semuanya istimewa. Orang yang punya penyakit hati itu kelihatan dari wajah, dari pandangan mata, dari seluruh gerak-geriknya itu kelihatan sekali. Karena hati adalah raja bagi tubuh kita, sementara seluruh tubuh adalah prajuritnya. Kalau rajanya buruk, maka dia akan buruk pula prajuritnya. Demikian pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Jamaah rahimakumullah, maka kita perhatikan hati kita. Tadi saya katakan dia adalah sesuatu yang istimewa, yang mengendalikan seluruh aktivitas jasad kita dan juga menentukan sukses atau tidaknya amal kita. Kemudian yang kedua, kita tahu hati itu penentu keselamatan di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nanti di akhirat enggak ada gunanya seluruh harta kita, enggak ada guna-gunanya seluruh anak laki-laki kita yang kita banggakan di dunia, kecuali kita yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kedengkian, kebencian, kesombongan, dari kesyirikan, dari ujub, dari takabur. Jadi hati ini memang luar biasa, maka kita jangan hanya sibuk membenahi amalan badan kita. Perhatikan amalan hati kita, karena dia menentukan sukses atau tidaknya, diterima atau tidaknya amal-amal badan kita tergantung hati kita. Jamaah rahimakumullah, hati itu menjadi perhatian utama dari Allah. Badan kita ini hanya casing dunia. Ya Mas Agus, mana Mas Agus jual handphone? Ini hanya casing dunia. Kalau hari ini kita jelek, pesek, pendek, keriting, hidup, itu sementara doang.
Ketika kita sampai di negeri akhirat, apalagi di surganya Allah, maka badan ini tingginya sekitar 60 hasta, 27,5 meter seperti Nabi Adam alaihissalam. Gantengnya kata Nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Hatinya lembut seperti Nabi Ayub alaihissalam. Itu kita itu. Kalau hari ini seandainya ada orang yang lahir ke muka bumi, buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, hanya badan sama kepala doang. Kemudian dia beriman kepada Allah, diajarkan saudaranya tentang Allah, dia paham itu, tapi dia nggak bisa lakukan apapun. Maka dibangkitkan di padang mahsyar, dia menjadi manusia yang seperti tadi, sempurna fisiknya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita paham Allah tidak pernah memandang kepada rupa kita. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa amwalikum, enggak pernah mandang dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan kita. Jadi ngelihat orang berpangkat tuh biasa aja. Ketemu pejabat itu enggak perlu cium tangan bolak-balik, nunduk-nunduk, enggak usah. Ketemu kiai itu enggak usah nemen amat sampai tersungkur-sungkur. Dia manusia biasa. Memuliakan harus, tapi berlebihan nggak boleh, kultus. Nauzubillah. Allah nggak pernah mandang pada wajah, nggak pernah mandang harta kita. Walaki yanzuruna ila qulubikum. Allah tuh mandang hati kita. Yang ada di hati ini yang dipandang Allah. Wa a'malikum, dan amal-amal kita. Jangan cukup hanya hati, karena orang liberal mengatakan nggak usah sholat, yang penting nggak maling, nggak berjudi, nggak berzinah, itu gila juga. Tetap ada amal badan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hati itu penentu sempurnanya iman. Jadi iman itu tentu kita paham harus memenuhi 3 unsur. Ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan. Kata Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu cerminan hati. Jangan pernah percaya dengan kata-kata subhat, kata-kata batil. Dia itu memang mulutnya judes tapi hatinya baik. Mana ada yang seperti itu, dusta itu. Ini yang main medsos itu sering. Dia itu memang sangar, ganas tapi hatinya baik. Itu kalimat batil, dusta. Hari ini kalimat subhat luar biasa. Apalagi yang suka main medsos tadi. Iya juga ya. Enggak ada itu, bohong. Karena jelas akhlak itu cerminan hati. Apa yang ada di hati itu yang keluar. Jamaah rahimakumullah. Jadi penentu sempurnanya iman kita. Karena ada orang yang ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, tapi akhlaknya tadi buruk. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara tugas Rasulullah itu adalah menyucikan hati kita. Allah yang mengabarkannya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan hati mereka, membersihkan hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quranul Karim dan hikmah As-Sunnah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian Al-Quran awal-awal turunnya kepada Rasulullah itu adalah ditanamkan dalam hati Rasulullah. Nah ini, jadi bukan langsung diucapkan, langsung Rasulullah menghafal, enggak, tapi ditanamkan dalam hati Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ini ada banyak ayat, kita ambil satu aja, As-Su'ara 192 sampai 195. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh hambanya pada malam nisfus Sa'ban kalau dia minta ampun kepada Allah, kecuali orang yang ada masalah dengan hatinya. Ini keutamaan malam nisfus Sa'ban ya. Berdoa malam itu, nggak usah yang lain, doa, minta ampun, istighfar diperbanyak. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah akan menampakkan atau turun di malam nisfus Sa'ban kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya, orang yang menyimpan kebencian, dendam, sakit hati, maka ini tidak ada ampunan dari Allah. Kemudian hati adalah organ pertama yang terdampak karena dosa.
Kalau kita melakukan dosa maksiat sekecil apapun kata Rasulullah, maka hati yang bersih itu muncul satu noktah hitam. Jadi kalau kita buat dosa, misalnya maaf nonton video porno, ini luar biasa ini ya, atau ngirim-ngirimkan foto-foto cewek cantik di grup medsos. Saya kadang itu miris ngelihat kawan-kawan yang ahli ibadah, yang tiap malam tahajud, jidatnya hitam, tapi masih sering ngirim foto-foto wanita cantik bening. Mana bukti imannya? Saya katakan dengan kawan-kawan dekat saya, kalau saya kawan dekat saya sampaikan, An-Nur ayat 30 ya Ustaz. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang yang dia ngaku beriman kepada Allah, hendaklah dia menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Zalika azkalahum, itulah yang Allah perintahkan. Tapi maaf, ada ahli ibadah tapi senang juga yang lihat yang begitu. Cewek cantik celana pendek, mana ketua grup katanya. Yang perempuan ayat 31, wa qulil mu'minati yudnina alaihin, sama, wa yahfaru fujudahum, sama. Nah, setiap kali melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu, nonton iklan susu elemen, nonton iklan jual ban, tapi yang tampak yang lain, itu akan mengotori hati kita. Jadi kalau buat dosa itu pengaruh yang paling pertama hati, bukan muka, bukan. Kalau muka ini ditempelkan satu noktah tiap kali bikin dosa, mungkin hari ini kita nggak berani keluar rumah. Kemana Pak Ahmad Junaidi? Isolasi, bukan. Mukanya bopeng-bopeng, dosanya banyak. Hati ini organ yang paling lelah, karena semua yang kita lihat, kita dengar, yang kita rasakan, yang kita alami, respon pertama itu adalah hati. Hati itu merespon seluruh yang kita alami. Itu hati kita. Kita belum lihat orangnya, baru dengar suaranya, hati langsung respon. Wah, kayaknya mau ngutang ini. Salamnya agak lembut ini. Assalamualaikum. Hati langsung respon. Ketemu orang asing, baru lihat wajahnya aja langsung respon. Wah, ini kayaknya orang alim nih, bersih wajahnya. Itu hati. Luar biasa hati merespon. Seluruhnya direspon, maka dia lelah. Dia adalah organ yang paling lelah, mudah kotor. Sehingga kalau nggak dibersihkan, na'udzubillah, majelis ilmu, kata Imam Nur Rajab Al-Hambali, bagian yang paling penting untuk membersihkan hati, mengistirahatkan hati dari kecintaan kepada dunia. Kalau di sini lagi duduk begini, nggak sempat mikirin utang, beras habis, ini mau kemana, nggak sempat mikir buat dosa, nggak ada. Ini majelis ilmu luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Itu sebagian dari mengapa begitu pentingnya kita bicara tentang ibadah hati. Nah, kita ambil sekarang contohnya yang paling mudah kita pahami supaya pulang dari sini ada. Tadi bahas apa? Contoh amalan hati. Banyak sekali, kita ambil dua saja karena waktu kita terbatas. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, adalah niat ikhlas karena Allah. Jadi bicara niat itu adalah amalan hati. Ustadz, tapi saya lapaskan. Monggo silahkan, jangan diperdebatkan. Usolli fardus subhi raka'ataini, silahkan. Itu hanya untuk mendukung supaya mantap. Nggak diucapkan, sah salat subuhnya. Jamaah rahimakumullah, niat ikhlas karena Allah itulah puncak dari ibadah hati. Dan kita paham bahwa sesungguhnya tiga orang yang pertama diazab di neraka, yang mencicipi sangarnya neraka jahanam, bukan pemabuk, bukan pejudi, bukan pemakan riba, bukan pezina. Walaupun itu kalau nggak tobat tetap diazab. Tapi orang yang pertama kata Rasulullah yang merasakan panasnya neraka jahanam adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kata Nabi, inna awalan nasi udah yaumal qiyamah alaihi rajulitus khid. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili, disidang pada hari kiamat nanti, perdana ini diadili adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dialog Allah dengan orang ini kita sebut fulan misalnya. Fulan,
Tahukah kamu dengan hal ini? Dipampangkan, diputarkan film video kehidupan di dunia. Seluruh nikmat yang Allah berikan ditampilkan. Ya Allah, aku tahu itu adalah aku dan seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku. Wahai fulan, kata Allah, untuk apa kamu gunakan nikmat itu? Badan sehat, tenaga kuat, harta ada. Fulan menjawab, aku berjihad ya Allah di jalanmu. Aku perang dari satu perang ke perang lainnya membela agamamu ya Allah. Perang bawa pedang, bukan perang di medsos, bukan. Lalu kata Allah, wahai fulan, apa tujuanmu melakukan itu semua? Wahai Allah, aku ingin mendapatkan keridhaanmu. Aku ingin mendapatkan pahala darimu. Allah mendebatnya, kadzabta, kamu bohong fulan. Kamu lakukan itu sesungguhnya hanya ingin disebut sebagai pemberani. Dan kamu telah mendapatkan gelar itu di dunia. Malaikat seret fulan ini, orang yang mujahid mati syahid ini, ke neraka. Ditarik mukanya di padang pasir mahsyar, ditarik, dilemparkan ke neraka. Inilah manusia pertama yang mencicipi api neraka. Bayangkan, jihad fisabilillah itu amalan puncak dalam Islam. Tapi kalau keliru dalam masalah niat, maka dia menjadi perdana, the first yang dilemparkan ke neraka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dipanggil orang yang kedua. Kata Nabi SAW, wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'ul Qur'an. Kemudian di sidang yang kedua adalah orang yang nuntut ilmu dan mengajarkannya. Lalu dia belajar Quran dan mengajarkannya. Ini para ulama, para ustaz, para dai. Ini mengerikan, Ustaz. Kalau kita baca ini, ya Allah, alangkah ngerinya orang yang dilemparkan yang kedua setelah mujahid tadi adalah ulama, ahli ilmu, yang dia kesana kemari berdakwah, yang dia ngajarkan Quran. Sama Allah tampakkan di hadapannya, fulan, kamu tahu ini, ya Allah, itu aku dan seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku ketika di dunia. Wahai fulan, kamu gunakan apa nikmat-nikmat itu? Ya Allah, aku belajar agama, aku mengajarkannya, aku berdakwah, aku mengajarkan Quran ya Allah. Kata Allah, apa tujuanmu fulan? Aku ingin mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Allah kembali mendebatnya. Kadzabta, kamu bohong fulan. Kamu lakukan itu sesungguhnya di hatimu hanya ingin disebut ulama, kiai, ustadz, dai. Kamu bangga dengan sebutan itu. Kalau nggak disebut al-ustadz, al-mukarram, al-ahmad, al-junadi, singgung dia. Yang akan ceramah adalah Pak Jos. Dia ini nggak tahu apa etika itu. Nah, ini na'udzubillah. Tarik malaikat, lemparkan dia, diseret mukanya di tanah mahsyar, lemparkan neraka jahannam. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Kata Nabi, wa rajulun wasa'alallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Yang ketiga yang dilemparkan ke neraka adalah orang kaya. Kaya dan kekayaannya betul-betul diinfakkan jalan Allah. Ditampilkan film kehidupannya, fulan, kamu tahu ini, itu aku ya Allah. Lihat fulan, karunia yang aku berikan kepadamu. Harta melimpah. Untuk apa kau gunakan fulan? Aku berinfak ya Allah, sedekah. Tidak ada satu tempat dimanapun pasti aku berikan sumbangan di situ. Wahai fulan, kamu apa yang terbesit di hatimu ketika kamu menginfakkan hartamu? Aku ingin mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Allah juga sama mendebatnya, kamu bohong fulan. Kadzabta. Maka kata para ulama, siapapun yang didebat oleh Allah di pengadilan akhir tidak akan selamat, pasti dia akan mampir ke neraka. Jamaah rahimakumullah. Nah, laki-laki ini diseret ke neraka. Dan ketiga-tiganya melakukan amalan-amalan puncak dalam Islam. Satu, jihad fisabilillah. Dua, seorang dai, ulama, ustadz yang ilmu agamanya luas, bacaan Qurannya bagus. Tiga, adalah orang kaya. Ketika ditanya, kamu apa ini? Kamu kaya di dunia. Aku berinfak ya Allah. Tujuan untuk keridhaanmu, kata Allah, kamu bohong. Kamu berinfak, ngasih sumbangan segala macam hanya karena ingin disebut, dipanggil dermawan. Orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Jamaah rahimakumullah.
Inilah menjadi pelajaran buat kita ketika keliru dalam ibadah hati yang namanya niat, maka seluruh ketaatan, seluruh amal soleh itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, letak niat sudah jelas. Wan niyatu mahaluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya dalam hati. Kita kadang sendiri nggak tahu apa niat kita, kadang. Tapi Allah tahu niat kita. Orang lain nggak tahu niat kita. Maka banyak orang tertipu. Ngelihat orang yang luar biasa kelihatannya di dalam pandangan mata kita, amalan badannya, tapi hatinya kita nggak tahu. Itu hanya urusan Allah. Maka bersihkan hati kita, diantaranya di majlis ilmu. Tahu ya Allah, niat ini menentukan keselamatan saya di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, Allah akan membalaskan seluruh aktivitas kita karena niat kita. Kita sudah paham innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun amalan kita di muka bumi ini akan dibalaskan, diberi ganjaran oleh Allah sesuai dengan apa yang terbersit di hati kita. Maka hari ini kita harus memastikan amal solih, ibadah kita tujukan untuk negeri akhirat kita. Jangan sampai keliru. Bukan hanya ibadah mahdoh, salat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi ibadah ghairu mahdoh. Bekerja sebagai seorang suami misalnya, berangkat pukul 7, pulang pukul 4 sore. Pastikan dari rumah itu aku kerja ini niatnya ingin mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhiratku. Seorang istri melayani suami, ngerawat anak-anak, pastikan dalam hatinya keyakinan aku melayani keluarga ini ingin dapat balasan dari Allah untuk kebaikan negeri akhirat, bukan untuk dunia. Karena dunia sudah Allah jamin 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan kepada kita. Kata Rasulullah, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayyul qasamawati wal ard bi khamsina alfasanah. Telah tertulis dalam kitabullah di Lauhil Mahfuz ketentuan takdir dari setiap makhluk Allah, dituliskan, ditetapkan di khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah ditetapkan 4 hal: ajal, rezeki, amal, celaka atau bahagia kita. Surga atau neraka kita ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Saya di mana tempatnya nanti akhirat udah ada. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau udah yakin gini ngapain kita beramal? Ya kan? Saya ini jangan-jangan. Nah, kata Rasulullah, jangan seperti itu, jangan keliru. Allah akan memudahkan apa yang menjadi keinginanmu, cita-citamu di akhirat. Kalau kau pengen surga, Allah akan mudahkan kau beramal. Kalau kau pengen neraka, ya nggak usah beramal. Karena ada namanya takdir mutlak, ada namanya takdir ikhtiar. Kalau takdir mutlak, ini fungsi kuping untuk mendengar, mutlak. Lahir sebagai orang Bangka itu mutlak, nggak bisa minta diralat. Saya mau lahir orang Jerman aja ya Allah, ya nggak bisa. Tapi takdir ikhtiar itu harus ada usaha. Ini susu untuk saya bukan? Iya betul. Bukan untuk Ustadz kan bukan? Untuk saya. Tapi kalau nggak ada ikhtiar, apa mungkin susu ini terbang ke sini? Nggak mungkin, harus ikhtiar. Takdir ikhtiar. Bismillah. Ini pasti jangan berpikir buruk tentang saya. Oh, itu gara-gara mau minum itu makanya keluar itu. Enggak, ya asli itu. Kasih contoh. Takdir ikhtiar. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara tentang dunia, Allah sudah jamin, tinggal kita menjemputnya lagi dengan cara yang halal. Tapi untuk akhirat nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan di akhirat. Maka harus usaha, harus beramal dengan niat yang karena Allah membalaskan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima semua jenis amal, baik amalan mahdoh, ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, bekerja, usaha, berdagang, bertani, jadi PNS, apapun tidak akan diterima sebagai catatan pahala di sisi Allah kecuali yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kata Nabi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisaw wa bihi wajhu.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima semua jenis amalan kecuali murni ditujukan untuk Allah. Kalau kita udah paham ini, maka seluruh aktivitas kita niatkan dalam hati karena Allah, ingin dapat balasan dari Allah, bukan ingin ucapan terima kasih. Karena kadang nolong orang dia nggak bilang makasih, kita dongkol. Ya Allah, nggak tahu ditolong dia itu. Oh makasih aja enggak, langsung pergi aja. Wah, berarti beramalnya untuk pujian manusia, nggak ada pahalanya sedikit pun. Maka ada orang beramal besar, pahalanya nol. Ada orang beramal kecil, pahalanya besar. Karena apa? Pengaruh niat. Pengaruh niat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita ambillah yang paling populer selama masa pandemi ini, sedekah. Banyak orang sedekah. Sedekahlah maka engkau akan kaya. Sedekahlah motormu, Allah ganti dengan Avanza. Giliran motor kejual, kasih ke pondok pesantren, mobil nggak kebeli, naik sepeda, nangis dia. Ini beramal untuk dunia. Hari ini banyak beramal. Kalau ingin rezeki lancar, sholat duha jangan putus. Amalkan surat Al-Waqiah kalau mau kaya. Itu dari mana dalilnya? Lebih dari 20 macam utama sedekah, Allah tidak pernah bicara tentang keuntungan di dunia, enggak ada. Ini mungkin saya berbeda dengan kawan yang lain, karena guru saya juga mengajarkan saya seperti itu. Kalau engkau bersedekah untuk dunia, boleh jadi Allah kasih dunia. Tapi boleh jadi Allah enggak kasih. Karena rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah, terserah pada Allah. Ada orang yang sholat tahajud tiap malam. Nemen tahajudnya, Bu. Iyalah, kita ini mau rollingan, ini ntar lagi mau mutasi. Supaya kokoh kedudukan makomah mahmudah, kita mesti tahajud, Ustaz. Saya ngeri dengar kalimat itu. Sholat tahajudnya supaya nggak kegeser jadi kepala sekolah. Sholat tahajudnya supaya nggak kegeser jadi kepala dinas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedekahnya supaya warungnya rame, supaya rezekinya lancar. Sedekahlah, maka sedekah di mana-mana. Tabur hari Jumat hari ini nasi kotak. Harus dilihat niatnya, hatinya. Dan kita nggak nilai orang, kita untuk pribadi kita. Sedekah saya ini untuk apa sih sebenarnya? Sedekah yang paling utama dari seluruh sedekah itu tentu yang terbaik yang kita miliki, sembunyi-sembunyi yang terdekat dengan nasab kita, darah kita. Itu sedekah yang paling utama. Lalu jamaah rahimakumullah, apa sih niatnya? Di antara lebih 20 keutamaan sedekah, itu kaitannya pertama dengan hari kematian. Siapapun yang ingin dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, maka bersedekahlah yang banyak. Yang kedua, untuk mendinginkan panasnya alam kubur. Yang ketiga, untuk meredakan kemurkaan Allah. Yang keempat, terus bicaranya itu hampir tidak ada urusan dunia. Kalau Allah bicara barang siapa yang menginfakkan hartanya seperti satu butir yang Allah tumbuhkan jadi berapa? 70. Setiap dahannya ada 100 biji. Allah tidak pernah katakan itu akan dibalaskan di dunia. Kalau bersedekah maka kaya. Khadijah istri Rasulullah pasti paling kaya. Khadijah konglomerat kota Mekah. Seluruh hartanya diinfakkan jalan Allah, meninggalnya dalam keadaan miskin. Kalau bersedekah itu untuk mengundang kekayaan. Jadi apa bersedekah itu? Kaitannya dengan kehidupan negeri akhirat. Kaitannya dengan menunda azab Allah. Allah akan turunkan azab satu daerah. Ternyata daerah itu banyak orang sedekah, maka ditunda. Nggak jadi. Kenapa? Banyak orang yang sedekah. Dan sedekah itu yang paling pokok kata Rasulullah SAW. Fattakun nar walau bisikin tamrotin. Bentengi dirimu dari azab neraka walaupun sedekah hanya dengan 11 biji kurma. Beli kurma sebutir di toko Madinah. Ya, promo kan. Kemudian belah dua, kasih kawan. Nih. Untuk apa ini? Tidak usah disebutkan. Dalam hati ini untuk benteng dari sergapan api neraka. Jadi harus kita ingatkan, sedekah yang kita lakukan itu kaitannya itu akhirat, kaitannya alam kubur, kaitannya tempat kita berteduh di padang mahsyar. Kullu zilalin tahtatul bisadaqatin yaumal qiyamah. Tiap-tiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya pada hari kiamat.
Ketika Allah dekatkan matahari padang mahsyar 1 sampai 2 mil di atas kepala kita, nggak ada tenda, nggak ada payung, apalagi plafon mewah kayak gini nggak ada. Kepala kita langsung menghadap matahari dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun, tanpa alas kaki. Panasnya matahari padang mahsyar. Kemudian dengan sedekah itulah kita berteduh berpayung. Kalau sedekahnya 5.000 per Jumat ya jadilah koran ya. Sebentar paling terbakar api ya, malam matang lagi. Kalau 50.000 asbes Pak. 100 saya Ustadz, insya Allah cor beton. Kawan sebelah terengah-engah keringatnya sampai lubang hidung, kita santai. Kok kamu santai bro? Kelihatan sedekahnya dulu. Aku kan 50.000 per Jumat, kamu 5.000. Nah itu sedekah kita jamaah rahimakumullah. Jadi pastikan sedekah itu untuk kebaikan akhirat. Dalilnya sahih. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Fattaqun nar walau bisikin tamrotin. Kalau nggak punya juga, kurma nggak punya kata Nabi, faman lam yajid fa kalimati thayyibah, sedekah dengan kalimat yang baik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Jangan malah menjadikan mulut ini sesuatu yang mendatangkan azab. Kawan naik motor baru, ini sebulannya berapa bro? Astagfirullahalazim, sudah nuduh orang kredit pula kan? Padahal ada sedekah yang paling murah, mengucapkan kalimat yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi niatnya dalam hati, bukan ngagatin orang tua. Orang tua lagi jalan nunduk, assalamualaikum, loncat dia kaget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hati sedekah sudah luar biasa. Senyum kepada kawan kita sedekah. Dan pahalanya jelas. Nggak bisa ngasih kawan duit 50.000, senyum aja sama dia. Tabassumuka fi wajhika lakas shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Kadang orang nggak pernah senyum. Ada orang sampai menjelang kematiannya mukanya kecut aja. Asam pedes mukanya, nggak enak betul dilihat. Ada yang komen, itu memang bawaan Ustadz. Enggak, bohong itu. Jangan percaya pada kalimat. Sudah karakter enggak. Orang yang sudah dalam Islam pasti bisa berubah jadi baik. Kurang ganas apa Umar bin Khattab? Anak perempuannya ditanam hidup-hidup. Semua orang ditebas dengan pedangnya. Tapi ketika tercelupkan sibghatullah dengan Islam ini, menjadi akhlak yang mulia. Maka kalau orang yang jarang senyum itu pulang dari kajian ini ngacalah, senyumlah di situ. Senyum, mana sih senyum yang bagus ini? Senyum ini sedekah. Berwajah ceria itu pahalanya luar biasa. Lebih dari kita ngasih orang duit 500.000, lebih dari itu pahalanya. Senyum ceria di hadapan kawan kita itu. Ini penting untuk kita praktekkan. Karena ada orang nggak pernah senyum, kusut aja bawaannya. Ya, sedih kita ngelihatnya. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian ini untuk anak-anak kita nih, anak-anak muda nih. Saya juga telat masalah ini. Ini untuk orang-orang yang akan nuntut ilmu agama kayak kita sekarang ini. Kalau kita nuntut ilmu agama hanya ingin gelar, hanya ingin berdebat dengan orang bodoh, hanya ingin supaya dipandang manusia, orang hebat, maka Allah akan memasukkan kita dalam neraka. Jadi hadir di kajian kalau hanya untuk ngedebat orang, hanya untuk dianggap wah dia tuh ahli ilmu loh, senang betul kajian, nauzubillah. Dan kita tidak untuk memponis orang, menilai orang, kita untuk introspeksi diri. Kemudian kalau nuntut ilmu agama umum hanya untuk nilai rapot, hanya untuk ranking, hanya untuk kuliah di tempat favorit, sekolah di tempat favorit, nauzubillah. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu pengetahuan umumnya dimaksud dengan tujuan yang seharusnya mendapatkan mencari keridhaan Allah semata, namun ia belajar hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Ini kalau kita masih punya anak yang sekolah, kita ingatin, nak, belajar itu untuk kebaikan akhiratmu. Setiap satu huruf yang kamu tulis, satu kata yang kamu baca, ada pahala di sisi Allah kalau kamu niatkan untuk Allah, untuk negeri akhirat. Tapi kalau kamu niatkan hanya untuk ranking, juara 1, name tinggi, kamu nggak dapat apa-apa negeri akhirat. Nauzubillah. Ini anak kita ingetin. Kalau kita udah terlanjur lewat 18 tahun kita dulu tepos pantat duduk di bangku kayu itu, berapa puluh pasang habis kaos kaki bolong jempolnya. Ternyata niat kita hanya untuk ranking, hanya untuk name, hanya untuk supaya masuk SMA favorit, tidak ada pahala sedikit pun selama belajar itu. Menyedihkan.
Nah, orang-orang tua yang punya anak kuliah, kasih tahu, nak, kamu kuliah ini untuk kebaikan akhiratmu, bukan untuk terima di BUMN, nak. Kalau itu sudah Allah tetapkan, tinggal kamu cari usaha saja. Tapi akhirat tidak ada kepastian. Jamaah rahimakumullah, ini kaitannya dengan niat belajar ilmu umum. Baik, saya akan sampaikan satu hal yang sangat banyak membuat dulu sahabat menangis. Kata Abdullah ibn Mubarak, ini tabi'in. Beliau kalau bertemu dengan sahabat Nabi, memperhatikan mereka, tidak ada perkara yang membuat sahabat-sahabat Nabi menangis, kata Abdullah bin Mubarak, kecuali 2 ayat dalam surat Hud 15 dan 16. Kenapa? Karena ketika seseorang meniatkan amalnya untuk dunia, untuk kepentingan dunia, maka dia menjadi orang yang paling celaka. Kata beliau, setiap saya ketemu sahabat Nabi, mereka baca Al-Quran surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilahim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa berkehendak beramal hanya untuk dunia dan perhiasannya, tahajudnya untuk supaya posisinya nggak kegeser, duhanya supaya rezekinya lancar, sedekahnya supaya warungnya rame, sholatnya supaya dipandang manusia sebagai orang alim, dia hanya untuk dunia saja, maka Allah kasih dunia dan perhiasannya sempurna, wala yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun. Maka jangan heran ketika orang-orang tuh kaya, ibadahnya banyak, hartanya melimpah, ada orang keliru ngelihatnya. Abah itu wajarlah kaya, dia kan ahli sedekah, sholat tahajudnya banyak. Itu keliru. Kalau Allah ngasih harta berdasarkan iman dan amal, sun gokong pasti melarat kiri, nggak mungkin kaya dia. Karena dia nggak beramal dan nggak beriman. Kita masih sering dengar kalimat itu. Wajarlah si fulan itu kaya, dia kan banyak sedekahnya, sholatnya ke masjid, stop pertama terus, hajinya bolak-balik, wajar dia kaya. Allah sayang sama dia. Salah besar. Salah besar, keliru. Karena tadi saya katakan, kalau Allah ngasih harta rezeki dunia karena amal, orang-orang kafir itu pasti melarat semua. Karena mereka nggak beramal, nggak beriman. Tapi nyatanya mereka lebih kaya dibanding kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, orang yang beramal, berbuat sesuatu untuk dunia, Allah kasih dunia tanpa dikurangi sedikit pun. Sehingga pada ayat berikutnya 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang yang beramal hanya untuk mendapatkan dunia, di akhirat nanti kata Allah dia nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Nauzubillah. Maka ada orang yang ketika sampai di akhirat, ya Allah, mana pahala salatku? Mana pahala puasaku, zakatku? Kata Allah, kan sudah aku bayar di dunia. Kamu hidup sejahtera, kaya, keluargamu sehat semua, anak keturunanmu banyak, itu sudah. Nggak ada yang lain, nggak ada. Kamu kan beramal untuk dunia saja. Allah, aku sudah kasih, kata Allah. Jadi apa yang aku dapatkan? Neraka. Wahabito masona'u wa batilu makanu ya'malun. Lenyaplah, sia-sialah seluruh yang dilakukannya di dunia. Inilah 2 ayat yang dulu membuat sahabat menangis. Abdurrahman bin Auf ketika menikmati kurma yang besar, yang legit, yang nyaman, bercucuran air matanya. Nangis lagi makan makanan yang paling enak. Nangis. Kita kalau makan pindang baung ketawa-ketawa, nyengir-nyengir saking enaknya. Ini enggak, nangis. Nangis. Kata sahabat, ya Abdurrahman, kau kan sahabat Nabi, dijamin surga. Mengapa engkau menangis ketika sedang makan kurma yang paling enak ini? Kata Abdurrahman, wahai, pertama aku ingat Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah makan kurma senikmat yang kita makan hari ini, nggak pernah. Yang kedua, aku khawatir dengan firman Allah di Quran surat Hud ayat 15-16 tadi. Aku khawatir jangan-jangan seluruh ketaatan kita, seluruh ibadah kita telah Allah bayar tunai ketika kita masih di dunia. Di kawan-kawan yang sehat sejahtera itu hati-hati, jangan pede betul, harus khawatir. Jangan-jangan inilah balasan dari sholat subuhku. Balasannya apa? Bubur kacang hijau sama kue. Inilah jangan-jangan ternyata di hadapan Allah, di sisi Allah nggak ada pahalanya belas.
Inilah orang-orang yang celaka karena keliru dalam masalah niat. Jamaah rahimakumullah. 2 ayat ini perlu kita renungkan. Perlu kita renungkan, ya Allah, jangan-jangan rumah, mobil, motor inilah balasan dari amal-amalku. Aku khawatir di akhirat tuh nggak dapat apa-apa, ya Allah. Jamaah rahimakumullah, itu bagian pertama. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa ini? Saya kelewatan nanti ya. Ini jam berapa sekarang? Jam 6 ya? Nah, satu lagi contoh lagi ya. Satu lagi. Tadi jadi amalan hati, ibadah hati yang paling pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Yang lain masih banyak ya. Sabar, ridho, tawakal, tawadu, itu semua amalan hati. Tapi kita ambil yang paling puncak, niat. Karena niat ini faktor keselamatan kita di akhirat. Yang kedua, saya ambil cinta kepada orang yang beriman. Ya. Jadi mencintai orang beriman itu ternyata ibadah hati yang luar biasa. Yang hari ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah kita sudah betul-betul mencintai orang-orang beriman, atau hanya setengah, atau hanya yang kita kenal, atau bahkan na'udzubillah kita punya kebencian kepada orang beriman. Ketika orang sudah di padang mahsyar, Rasulullah memimpin rombongan ini menuju haud, telaganya untuk minum panasnya matahari padang mahsyar. Semua orang berombongan ikut Rasulullah. Ada orang-orang yang nggak bisa ikut. Ya Nabi, kok kami nggak diajak? Ayo, kata Nabi. Kata Allah, nggak, si fulan-fulan tinggal dulu, nanti dia. Kenapa? Dia punya sengketa dengan manusia. Ini yang paling menyedihkan. Kalau kita mati masih punya musuh di dunia ini, kita nggak bisa menjadi rombongan pertama, kloter pertama bersama Rasulullah untuk minum di telaganya. Saya khawatir banget masalah ini. Urusan dengan Allah Jalla Jalaluh, dosa seluas langit dan bumi, tobatan nasuha, Allah Maha Pengampun. Ada orang yang nggak pernah meletakkan keningnya di tempat sujud, tapi surga dia nggak pernah mampir ke neraka. Kita baca kisah-kisah orang soleh. Kata Nabi, inilah manusia selama hidupnya nggak pernah sholat 1 rakaat pun, tapi dia ke surga. Ada orang yang ibadahnya luar biasa, tinggal sehasta dia dengan surga, ternyata dia ke neraka. Jamaah rahimakumullah. Nah, di antara penyebab harus mampir ke neraka karena punya pertikaian dengan manusia. Sampai hari kematiannya dia masih menyimpan dendam. Saya sakit hati, sampai mati saya nggak mau teguran. Na'udzubillah, jangan. Ya, jangan, na'udzubillah. Saya dendam, dia telah merusak kehormatan saya, menghina saya, menuduh saya. Maafkan. Enak betul, maafkan. Saya sakit hati, maafkan. Enak dia, maafkan. Kok gitu Ustaz? Iya. Kalau kamu pengen masuk rombongan pertama bersama Rasulullah. Tapi kalau kamu mau tinggal menyelesaikan urusanmu, ya monggo. Saya mengajak kepada kawan-kawan, maafkan, udah. Enak dia nggak enak. Dia tidak akan pernah selesainya urusannya di hadapan Allah sebelum dia minta maaf kepada kita kalau menzolimi kita. Tapi kalau kita sudah maafkan, itu meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah. Kenapa? Ada orang yang taklimnya telat terus, hadir di majlis Rasulullah seperti ini misalnya, Masjid Nabawi, dia telat terus, terlambat. Orang sudah ngaji dia baru datang. Kata Nabi, yadlu'ul alal kumul anna rajul min ahli jannah. Diam kamu orang sebentar. Kenapa Rasulullah? Tar lagi ada penduduk surga. Nabi nggak katakan calon dulu surga, langsung mengatakan penduduk surga. Masuk laki-laki ke Masjid Nabawi, nenteng sendal jepit, taruh di luar, jenggotnya basah, habis wudhu. Semua orang ngeliatin dia. Siapa beduling? Misalnya, siapa pulang ini? Jangan bedul gak enaknya. Hari pertama, hari kedua Nabi lagi taklim seperti ini, datang lagi kata Nabi dengan kalimat yang sama. Yadlu'ul alal kumul'ana rajul min ahli jannah. Tar lagi ada penduduk surga yang akan bergabung bersama kita. 3 hari orang ini. Sampai orang-orang di sini tuh heran. Yatasa'alun, bertanya-tanya dalam hatinya, apa amal orang ini? Kajian telat, tampilan biasa aja, tapi kok Rasul jamin penduduk surga. Kami yang ngaji duluan duduk paling depan, nggak pernah Rasul bilang kamu surga, enggak. Ini dijamin surga, udah pasti surga. Sehingga Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, penasaran. Hari ketiga setelah selesai pengajian diikutinya laki-laki itu. Bahkan dia dalam tanda petik berbohong. Bahasa kita, Mas, aku minum tempat kamu ya. Kenapa?
Aku ada masalah sama ayahku, Amr bin As, penaluk Mesir ya. Ya udah kata dia. Tujuan dia minap itu hanya ingin tahu apa sih amaran laki-laki yang 3 kali Nabi sampaikan penduduk surga. Tampilannya biasa, nggak ada yang istimewa. Minap di situ. Pulang sholat isya, sengaja Abdullah bin Abbas nggak tidur, dengerin sampai ngintip di balik tirai kamar itu. Apa? Jangan-jangan dia pulang isya ini dia akan baca Quran 5 juz. Jangan-jangan dia akan zikir. Enggak, tidur malah ngorok. Nah, dia jago kita. Enggak sholat, enggak baca Quran dia. Tidur. Jadi Abdullah bin Abbas saking penasarannya dia sengaja enggak tidur. Untuk dapat ilmunya, apa ilmunya orangnya, apa amalnya, enggak tidur. Ada orang yang di pengajian tidur. Ini sengaja enggak tidur, dia nunggu jam 12 lewat. Enggak bangun. Nah, kok enggak bangun dia? Nggak tahajud apa orang ini? Kok penduduk surga nggak tahajud nih? Tapi kita tuh sebagai orang beriman selalu pasang uzur. Oh mungkin dia capek, mungkin dia sholat tahajudnya menjelang subuh. Di pertengahan malam menjelang subuh dia bangun. Bangun tuh hanya duduk sebentar, zikir dikit, tidur lagi. Nggak ambil wudhu dia. Langsung sholat subuh, nggak sholat tahajud. Berangkat sama-sama ke Masjid Nabawi sholat subuh hari pertama. Tapi itulah kita orang beriman, prasangka baik. Oh mungkin dia capek hari ini, mungkin malam kedua. Malam kedua sama, malam ketiga sama. 3 malam nggak tahajud, penduduk surga. Kata kawan-kawannya nggak tahajud, alhamdulillah sama kayak saya itu. Keliru ya. Nah 3 malam nggak tahajud, menginap di tempat saudara dalam Islam 3 malam maksimalnya, kecuali ada keperluan lain. Kata Abdullah, bro aku pamit ya. Aku kesini nih aslinya nggak ada masalah dengan ayahku. Aku kesini penasaran karena Nabi bilang 3 kali berturut-turut kamu itu penduduk surga di hadapan kami semua. Kami penasaran apa sih amalmu? Aku lihat nggak ada istimewa. Malam kamu tidur, siang kamu berdagang. Datang waktu sholat kamu sholat. Kata, apa ada yang kamu sembunyikan? Nggak ada, kata sahabatnya, nggak ada. Itulah amal-amalku. Udahlah kalau gitu saya pamit. Saya nggak dapat ilmu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jalan beberapa langkah dipanggil sama sekuen. Abdullah, ta'al. Rene. Kemari. Kenapa? Mungkin ada satu hal yang perlu kamu ingat dariku. Kata sahabat ini. Apa itu? Kata dia, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghissa. Aku tidak pernah menyimpan rasa benci kepada orang-orang Islam. Nggak ada kebencian. Seluruh orang yang berbuat jahat menzolimiku, aku maafkan. Insya Allah. Jadi sebelum tidur itu, sebelum merebahkan punggung di tempat tidur, katakan, ya Allah, fulan yang menghina, mengejek, memfitnah, menzolimiku, aku maafkan mereka ya Allah. Kalimat yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahu Allah. Aku nggak ada perasaan dengki, iri kepada orang yang Allah berikan karunia lebih banyak. Aku nggak iri kawanku jadi kadis duluan, aku masih staf kroco mumet. Aku nggak iri warung sebelah rame daripada warungku. Aku nggak dengki walaupun kawanku glowing wajahnya, aku totol jerawat semua. Aku nggak iri kawan pakai fiction, aku naik Suprapit ebek-ebek. 2 ini jamaah rahimakumullah yang menjadi dalil hujah Nabi sampaikan bahwa penduduk surga. Jadi mencintai orang-orang beriman dengan cara sepenuh hati kecintaan karena Allah, memaafkan seluruh kezoliman yang ditujukan kepada kita. Ingat ya, perbuatan kezoliman itu luar biasa. Menzolimi orang lain, kata Imam Al-Qushairi dalam kitabnya At-Tahbir, senilai 1 danik. Sudah saya sampaikan di mimbar Jumat, 1 danik kita menzolimi orang nilainya 1/6 dinar, kurang lebih 8.000 rupiah. Kita ngezolimi orang senilai 8.000 rupiah, entah ngambil hartanya, entah mencacinya, entah mencelanya, maka ditebus dengan 700 kali sholat fardu kita yang khusyuk diterima Allah. Bayangkan, kita ngambil singkong tetangga 2 bengket 8.000, nggak minta ikhlas, minta ridho kepadanya,
di hari akhirat kita harus bayar dengan pahala kita sebanyak 700 kali sholat fardu 4 bulan setengah lebih. Itu cuma 8.000 rupiah, apalagi lebih dari itu. Maka seluruh amal kita itu nggak akan mungkin mengantarkan kita ke surga kecuali karena rahmat Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena kita sayang sama manusia. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua ini mencintai orang-orang beriman, memaafkan. Udahlah, jangan pernah punya sengketa dengan manusia di bumi. Jangan. Sebelum hari kematian tiba, pastikan semuanya enjoy saja. Kalau orang buat zalim, maafkan, lupakan, maafkan, lupakan. Dia menghina kamu, nggak apa-apa. Hinaan dia hanya sepanjang lidahnya. Dia mencela kamu, celaan dia hanya sepanjang kerongkongannya. Tidak akan membuat saya terhina si Allah. Karena apa? Penting hari ini ada orang bermusuh-musuhan, nggak teguran, berdiri pada saf yang sama sholat berjamaah, tapi satu buang ke kanan, satu buang kiri. Na'udzubillah, mereka gagal nanti di hari kiamat. Kita yang sudah ngaji ya berusaha ya. Ciri mencintai orang beriman, satu, menginginkan keselamatan dan kebahagiaan untuk orang beriman. Jadi kalau melihat orang masih banyak maksiat, dia prihatin, ya Allah gimana cara menyelamatkan mereka. Melihat orang lagi nongkrong di jalan mabuk-mabuk, ya Allah gimana cara menyelamatkan mereka supaya mereka lepas dari azab Allah. Bukan sebaliknya, memang ahli neraka ada orang itu, dibiarin aja. Nauzubillah. Orang beriman tuh ngelihat kejahatan, kemungkaran maksiat, dia sedih, prihatin. Gimana caranya nyelamatin mereka? Ngelarang misalnya orang berjudi, nggak berani kita preman semua. Minimal dalam hati, ya Allah beri mereka hidayah, ya Allah. Ngelihat mak-mak belum berhijab, belum berjilbab, ya Allah beri mereka hidayah, ya Allah. Jangan katakan, ya Allah lah tua kayak gini masih juga pakai celana legging, ya Allah. Jadi ini ciri nanti akan tampil dalam hati kita ketika kita sudah paham ilmunya dengan pertolongan Allah, selalu menginginkan keselamatan bagi orang beriman. Saya pengen kita ini selamat semua loh. Kita ini di padang di hari kiamat di negeri akhirat nanti akan saling mencari kalau kita betul-betul mencintai karena Allah. Apalagi kawan-kawan di Ijtimaiyah, ketika nggak menemukan saudara di surga nanti dia akan bingsal. Ya Allah, kok si fulan nggak ada, ya Allah ngaji sama kami tiap Jumat, ya Allah. Aku pengen dia di surga, ya Allah. Itu karena cinta. Itu namanya syafaat orang solih. Kata Allah, kamu pengen dia bersamamu? Iya ya Allah, cari ke neraka, kata Allah. Kata ulama, dipakaikan benteng pakaian khusus, maka dia korek-korek ke neraka. Mana markonah ini ya Allah? Itu karena cinta. Kalau nggak cinta, benci, ya mana mungkin saling menyelamatkan. Lolo gue. Na'udzubillah, jamaah rahimakumullah. Selalu menginginkan keselamatan. Dalilnya jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalilnya jelas, sahih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, ya, dan Muslim. Yang kedua, memaafkan. Sudah tadi, maafkan. Enggak usah dendam-dendam, enggak ada guna. Yang ketiga, cirinya ini dalilnya banyak banget. Yang ketiga itu tidak membalas keburukannya. Masya Allah, luar biasa. Enggak membalas keburukannya. Kalau kita dikatain orang, betul kamu jelek ya bebe, kamu AJG. Enggak, saya enggak AJG. Boleh nggak saya balas Ustaz? Kamu AJG juga boleh, tapi nggak boleh lebih. Tapi itu rugi kita. Itu kita 11-12 dengan dia. Kita harus lebih mulia. Ketika orang menghina kita, menjelekkan kita, jawab dengan cara yang lebih baik. Ya. Mendoakan dan tidak ada kedengkian sedikit pun. Doa yang populer yang kita hafal semua. Ya. Jamaah rahimakumullah, ini setidaknya 4 hal ciri kita mencintai orang beriman itu. Cirinya kita senantiasa menginginkan keselamatan dunia akhirat bagi orang itu. Yang kedua, kita memaafkan kesalahannya kepada kita. Yang ketiga, tidak membalas keburukannya. Enggak balas keburukan, ngapain membalas keburukannya? Jika ada seorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui yang ada pada dirinya. Akibat buruknya ialah yang menanggungnya. Dosa dia kepada kita, dia akan berhadapan dengan Allah. Jadi kalau dihina orang nggak usah, walaupun kita tahu keburukannya nggak usah diumbar, nggak ada guna-gunanya. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang mencintai orang beriman jelas.
akan dibangunkan baginya di surga, istana di surga, memaafkan orang menzoliminya, memberi makan, memberi orang yang bahil, menyambung silaturahim. Nggak pernah tetangga ngasih, 20 tahun bertetangga nggak pernah ngirim buah, kita kirim terus. Setiap ada buah kirim, ada nasi kirim, wih, tetangga kita ini luar biasa, ngirim, kita nggak pernah ngirim. Nggak apa-apa. Kadang kita kan berharap, sudah ngirim lontong sayur, besoknya pengen dikirim nasi uduk. Nah, itu mah dagang, bro. Barter itu, ya. Kemudian nanti di hari kiamat ada yang akan memanggil orang-orang yang memaafkan orang lain itu. Woi, mana dulu orang yang memaafkan orang lain? Masuklah ke dalam surga ini. Dipanggil khusus dia, insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Demikian kajian kita 2 saja. Contoh amalan hati, ibadah hati. 1, pastikan niat seluruh aktivitas kita karena Allah, untuk mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, mari mencintai orang beriman sepenuh hati dan jiwa. Kalau dia menzolimi kita, maafkan, lupakan, maafkan, lupakan. Insya Allah jangan sampai kita menjadi orang tertinggal di padang mahsyar ketika Rasulullah dan yang lain menuju ke khaut, ke telaganya. Demikian kita sempurnakan pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ada lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.